Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memperbaiki amal-amal kalian. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia akan mendapatkan karunia yang banyak. Jamaah maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberi kemudahan di dalam menjalankan kehidupan fid dunya, di dalam rangka beribadah kepada Allah tabarak wa ta'ala. Hanya karena rahmat dan karunia-Nya Allah, maka kita masih ringan langkah kita untuk menuju ke masjid Allah. Hanya karena rahmat dan karunia Allah, kita mau duduk bersama-sama untuk senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, agar senantiasa kita mempunyai motivasi, mempunyai pedoman di dalam kehidupan kita, sehingga semuanya menjadi jelas, menjadi gamblang. Arah kehidupan kita fit dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, semuanya sudah sangat jelas dijelaskan oleh Allah tabaraka wa taala. Semua gambaran yang akan terjadi kepada diri kita, kita sedang menanam di dunia ini, sedang menulis sejarah untuk diri kita. Apapun yang akan terjadi di hari kiamat nanti adalah apa yang kita tulis hari ini. Kalau kita menulisnya yang baik-baik, insyaallah kita akan menuai yang baik-baik. Akan tetapi kalau tulisannya buruk-buruk, ya kita akan menuai yang buruk-buruk. Kalau tidak ada tulisannya, ya kita tidak akan menuai apa-apa. Itu seperti itu gambarannya, sangat mudah. Dan ini dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan sangat gamblang. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang beriman kepada hari kiamat, hari akhirat. Kemarin kita sudah sampai kepada sesuatu yang memulai perjalanan kehidupan kita menuju alam akhirat. Kita akan mendapati sakratul maut. Allah tabarak wa ta'ala berfirman, "Ja'at sakratul maut bil haqq." Dan datanglah sakratul maut dengan benar. Dzalika ma kunta minhu tahid. Sakratul maut tersebut itu satu hal yang kamu sekalian umat manusia merasa takut kepadanya. Semua manusia takut akan, hampir semuanya. Tidak mungkin kalau orang-orang yang beriman kepada Allah tidak merasa begitu takut. Akan tetapi untuk orang-orang kafir, mereka sangat ketakutan ketika menghadapi sakaratul maut.
mereka sangat ketakutan menghadapi kematian. Karena apa? Karena mereka senang dengan kehidupan dunia. Orang gelem mati. Begitu betul? Iya. Ya orang gelem ketika mereka tidak mau mati ya silakan saja. Makanya Allah berfirman, "Dzalika man dzalika man huwa minhu taqin." Orang-orang sangat takut dengan keadaan ketika malaikat mencabut nyawa datang menghampiri diri kita. Kita akan menghadapi hal tersebut dengan tiba-tiba tanpa kesadaran, baik itu sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Setelah roh kita, nyawa kita keluar dari tubuh kita, badan kita, fisik kita yang cantik, yang gagah, yang indah, semuanya sudah tidak berguna lagi. Bahkan tidak ada orang yang mau menyentuhnya lagi agar orang terpaksa. Ya. Apalagi zaman sekarang ketika orang mati, ya, mereka enggan untuk merek-merek sampai kemarin pas Jumatan artinya yang semaput langasing bopong jan kemarasan pokoknya corona. Ini untuk diperhatikan ketika dengan menghadapi hal-hal yang seperti itu, ketika sedang sholat menghadapi bahaya, itu panjenengan batalkan sholat panjenengan. Batalkan untuk menghindarkan bahaya, itu lebih diutamakan. Ya, sudah sering kami jelaskan. Ketika ada bahaya, ketika kita sedang sholat dan mendapatkan bahaya, itu harus diutamakan untuk menghilangkan bahaya tersebut. Ya, contoh misalnya lagi sholat kok gempa, imam harus tanggap, ya, menyelesaikan sholatnya keluar. Jangan lupa nyontak tawakal pada Gusti Allah. Itu salah, gitu. Ya, ini untuk pengingat-ingat. Saya ingatkan kembali, sebenarnya sudah sering kami sampaikan, hanya mungkin kelalen kalau di corona dia. Bok RT nyok kenang corona awalnya nyekel. Ya, semaput ganti 10 menit itu. Lagi Jumatan subhanallah. Ini untuk perhatian. Kita ya, jamaah rahimakumullah, setelah nyawa kita keluar dari tubuh kita, kita nanti akan masuk ke alam barzakh atau alam kubur. Ya, dalilnya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Hatta idza jaa ahadakumul maut, ketika datang kematian kepada mereka, salah seorang dari mereka, qala rabbirji'un, ya Allah ya Rabb, kembalikanlah nyawaku ke badanku, kembalikanlah aku ke dunia. Itu rata-rata, ya, ketika di dunia tidak sempat nyawa, paribasane. Ya, panjenengan di dunianya orang nyawa tidak bercocok tanam dengan tanaman-tanaman yang baik. Ketika sudah mati, sudah masuk ke alam barzakh, bingung nyong mangan apa paribasane. Orang duwe tanduran, sehingga dia berkata kepada Allah, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya ya Allah, la'alli amalu salihan fima taraktu, agar supaya aku dapat beramal salih yang aku sudah tinggalkan. Balikna aku ya Allah, agar nyong urip maning mah insyaallah nyong orang-orang larna jamaah. Wis mati tapi ngomong aya kowe. Ya, karena penyesalan itu datangnya belakangan.
Itu. Ini digambarkan oleh Allah, dan ini sebenarnya gambaran yang sangat jelas bagi orang-orang yang beriman. Sing ngandel, angele kan itu, ngandel itu. Ya kadang-kadang kita ngandel nang lambe, gitu kan? Ketika kita sudah percaya dengan kita percaya aman tuh, kita beriman akan, tapi untuk melangkah setiap saatnya rasanya sikile anasing ganduli yang gersuguan pripate anasing. Ini bukan saya tidak berbicara siapa-siapa, saya bicara diri pribadi saya sendiri. Sekali lagi, setiap hari, setiap saat harus berjibaku, ya, harus berjibaku, berjihad. Untuk apa? Untuk beramal saleh membutuhkan usaha, membutuhkan tekad. Kalau tidak, dia selamanya tidak akan bisa. Selamanya tidak akan bisa. Jangan seperti yang disampaikan, digambarkan oleh Allah dalam ayat ini. Ya Allah, irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kita sebentar lagi memasuki Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan, cara bahasa saya, bulan yang penuh door prize dari Allah. Ya, semua amalan dilipat gandakan. Mbok bae menangi panjenengan. Belum tentu menangi gitu. Orang di sini semuanya apakah yakin mau menangi bulan Ramadan? Tidak ada yang yakin. Tidak ada. Kita pasrah kepada Allah. Rabbi, ya dicabut sekarang, besok, nanti. Ya kalaupun nanti kita mendapatkan Ramadan, manfaatkan, ya. Kita mulai niatkan dari sekarang. Berpuasa pasti, berpuasanya. Salatnya ditingkatkan kembali, jamaahnya. Qiraat Quran ditingkatkan kembali, mulai. Kalau sudah mulai umur 30 dhuwur kok urung tahu khatam Quran, ngelus dada. Nanti bagaimana? Bagaimana ini pas yang digambarkan oleh Allah, ya? Kalau sudah mendekati usia 40 apa maning anggar wis 50 nganak kaya nyong, apa maning anggar wis bintat. Mulai karena apa? Karena kalau tidak dimulai dari sekarang, ya kita tidak tahu, kita tidak akan pernah bisa. Lalu Allah melanjutkan, kala, sekali-kali tidak akan bisa kamu minta 1000 kali, 1.000.000 kali, tidak akan pernah bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya itu adalah kalimat yang dia bisa katakan. Wa min waraihim barzakh, dan dari belakang mereka ada barzakh, dinding pemisah, ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Ini kenapa alam kubur dinamakan alam barzakh. Ini dari ayatnya. Ada dinding yang memisahkan antara alam dunia dengan alam barzakh, itu pertengahan, ya, alam pertengahan, alam kaza atau alam kubur pertengahan, perantara antara alam dunia dan alam akhirat. Dalam surah Qaf digambarkan, ya waja'a sakratul mauti bil haqq dzalika min kunta minhu takhid. Setelah itu wa nufikha fusur dzalika yaumul wa'id. Setelah itu berarti apa? Nunggu
perantaraan, nunggu sampai kepada dititiupkan sasangkala yang pertama, tanda hari kiamat. Setelah hari kiamat terjadi, ya, dititiupkan sasangkala yang kedua, hari berbangkit. Ini masa kita berada di alam barzah atau alam kubur. Dan sangat celaka kalau kita tidak tahu. Sangat celaka. Kita semuanya akan mati gitu. Akan mengalami alam barzah, betul? Mengalami semuanya. Kalau panjenengan sampai belum tahu apa yang akan terjadi di alam barzah, kalau kita belum tahu apa yang akan terjadi di alam barzah secara detil, ini rugi, kita rugi. Berarti kita tidak mempersiapkan, tidak bisa mempersiapkan diri. Makanya sangat penting, ya, kita untuk senantiasa berusaha menggali, ya, menggali ajaran-ajaran agama Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Alam barzah itu akan terjadi kepada kita. Lamanya seperti apa, ya? Yang jelas waktunya adalah sampai hari berbangkit yang jelas. Di dalam alam barzah ini akan ada siksa kubur, ada fitnah kubur, ada fitnah, ada azab. Fitnah itu ujian, azab ya azab, dan juga ada nikmat kubur. Itu semuanya adalah hak dari Allah dan Rasulnya. Karena ada sebagian kaum muslimin yang mereka mengingkari adanya fitnah kubur. Kita akan kaji dalil-dalilnya. Bahwasanya, ya, fitnah atau ujian alam kubur ini menurut para ulama yang akan diuji. Ketika nanti kita masuk alam kubur, kita akan diberi 3 pertanyaan. Yang diuji menurut para ulama adalah kita, kaum muslimin. Angger wong kafir sih mau apa diuji? Mau apa ora perlu gitu. Yang akan diuji kita, ya, ahlul kiblat, orang yang mengatasnamakan diri sebagai seorang muslim. Kalau orang yang sudah jelas kafir, ya mau apa? Tidak perlu diuji, langsung di ayat Fir'aun. Itu. Yang akan diuji oleh Allah adalah kita, kaum muslimin yang mengatakan Rabbuna Allah, yang di waktu di dunia mengatakan saya orang Islam, Allahku Tuhanku Allah dan Nabiku Muhammad, agamaku Islam. Di waktu di dunia mengatakan demikian, nanti kita diuji di alam barzah. Kalau orang yang tidak di dunia tidak mengatakan demikian, tidak akan diuji. Jadi ini alam barzah ini sangat penting untuk kita. Ujian-ujian yang akan kita hadapi kalau kita selamat di alam barzah, kita akan selamat sampai ke surga insyaallah. Kalau kita kesulitan, ya, di alam barzah, kedepannya lebih sulit lagi. Kita lanjutkan ayat-ayat dari Al-Quran. Di dalam surat An-Nazi'at Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nasra was-sabihati sabqa. Dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan juga malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan demi malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Apa yang Allah kehendaki dengan ketiga ayat ini? Mengabarkan kepada kita bahwasanya nanti ketika saatnya datang, malaikat pencabut nyawa datang kepada kita
dengan dua keadaan. Ada yang mencabutnya dengan keras seperti yang sudah kami gambarkan kemarin pada kajian yang lalu. Ada yang mencabutnya dengan lemah lembut, dan kita akan menghadapinya. Ketika nyawa sudah diangkat, kita masuk ke dalam tanah atau bukan tanah, kepada alam, ya, wallahu alam. Alam kubur, alam barzakh itu tidak disebutkan alamnya seperti apa, ya, apakah seperti dunia ini atau seperti apa, tidak tahu. Ada sedikit penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah, tidak banyak, yang menggambarkan tentang alam barzakh ini. Dan kaum muslimin, kaum yang mengaku beriman akan diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ujian yang kalau diujikan di dunia, ya, kalau diujikan di dunia, mungkin kita semuanya akan bisa menjawab dengan mudah, ya. Akan tetapi tidak dijamin ketika kita sudah di alam barzakh kita bisa menjawab 3 pertanyaan singkat. Karena ini membutuhkan, ya, membutuhkan kontinuitas, apa ya dalam bahasa Jawanya, keberlangsungan. Ketika kita mengatakan amantu billah rabbuna Allah tsumma istaqamu, Tuhan kami adalah Allah, dan dia istiqomah dengan perkataannya, itu nanti bisa menjawab ketika ditanya man rabbuka. Ketika ditanya siapa mamin nabiyuka, itu yang akan bisa menjawab adalah orang-orang yang mengatakan fid dunya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia istiqomah di dalam perkataan tersebut. Artinya apa? Dia menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk pertanyaan mama dinuka, dan apa agama, yang bisa menjawab adalah orang-orang yang menjalankan syariat agama Allah dengan benar. Ketika hal itu bisa kita jalankan sewaktu kita hidup di dunia, insyaallah akan mudah. Ketika kita menjawab dengan benar, nanti dari langit akan ada suara, hambaku sudah menjawab dengan benar, maka alirkan, buka pintu surga agar supaya harum surga menuju tempat kuburannya. Dan luaskanlah kuburannya seluas mata memandang. Itu seperti itu yang akan terjadi. Makanya Rasulullah mengajarkan kita kepada kita ketika kita salat mayit, diantaranya itu. Dia menyenangkan apa? Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu'anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu. Luaskanlah, ya, tempat kuburnya, dan seterusnya sampai selesai. Mudah-mudahan semuanya sudah hafal. Mudah-mudahan, ya, kalau belum hafal, hafalin. Hafalin dan dipraktekkan, ya. Setiap ada kaum muslimin yang meninggal dunia, aja lah nyonta nang kuburan bae lah. Orang ketemu bedok-bedok apa. Ya tenaga inti lah, ya, boleh di kuburan saja. Jangan gawe luang, ya, kayak Pak Somad, ya. Yang di kuburan orang apa. Yang lain di sini, ya. Yang lain itu untuk senantiasa ikut menghafali, mencolati. Ini penting. Wong gawe kuburan mari basane wong 5 biar rampung.
Wong sing mlebu pinter biasanya loro ya paling ya. Itu. Ini penting. Dia lama firlahu warhamhu wa fi mabwahu wa aqrib lahu wa sigmat khalahu wa ghsil wa laqihi min khataya kama yunaqqas sabun abyad min ad-danas wa ghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqihi abdilhu daran khairan min darihi terus wa ahlan min ahlihi. Iya, dan seterusnya. Gitu. Takbir yang keempat juga sedikit panjang, ya. Untuk senantiasa berusaha dihafalkan, ya. Untuk bisa mudah menghafalkan, setelah hafal itu diamalkan. Itu menghafal itu gampang, jaga kalau kira apa hilang isengnya, gitu betul. Itu menghafal juz 30, insyaallah semuanya sudah hafal. Sing hafal. Akan tetapi ketika tidak dipraktekkan di dalam sholat sehari-hari, ya suwe-suwe hilang. Itu. Makanya ya nanti ketika bulan puasa insyaallah ya kita sambil murajaah, ya mudah-mudahan kita niatkan untuk bisa murajaah Al-Quran ya semampu kami. Mungkin 1 atau 2 juz atau 3 juz ya, kita usahakan agar hafalan kita ini tidak hilang, karena kedudukan kaum muslimin pada akhir ayat yang dia kuasai, artinya seberapa dia bisa menguasai Al-Quran, itulah kedudukan kita. Semakin banyak kita bisa, bukan hanya hafal, ya sekali lagi bukan hanya hafal. Kalau hafal Al-Quran anak-anak banyak, tapi bukan berarti seperti itu. Yang dimaksud kedudukan kita di akhir ayat yang kita baca adalah seberapa kita bisa menghafal Al-Quran sekaligus mengamalkannya. Gitu. Ini gambaran-gambaran keadaan kita nanti, ya seperti yang ada di kemarin sudah kami sampaikan. Hanya ini sebagai penjelasannya. Kita lanjutkan. Allah Tabarak wa Ta'ala melanjutkan di dalam surat Ghafir. فَوَقَهُ اللَّهُ الشَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَخَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. Maka Allah memelihara dari kejahatan dan tipu daya mereka. وَخَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. Dan Fir'aun dan kaumnya dikepung dengan azab yang buruk. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Terjemahnya ada di layar, jangan baca sendiri. Apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini? Allah berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha 'aduwan wa 'ashiyyan. Fir'aun dan kaumnya yang mengejar Nabi Musa ya sampai mati tenggelam di Laut Merah. Di dalam kuburnya setiap pagi dan petang mereka ditampakkan neraka. Ini dalil yang menunjukkan bahwa ada yang namanya azab kubur. Yang diazab itu kata para ulama adalah arwah kita, belum dengan jasad kita. Nanti kalau sudah di alam akhirat ya sudah disatukan jasad kita. Tapi kalau masih di alam barzakh
itu yang diuji adalah arwah kita. Tapi sebagian ulama juga mengatakan ada yang mengatakan bahwa arwah disatukan ya ketika menerima azab. Akan tapi jumhur mengatakan arwah, hanya arwahnya saja. Raja Fir'aun dan kaumnya di dalam kuburnya setiap pagi dan petang itu ditampakkan kepada mereka neraka, seperti orang-orang yang beriman ya, ketika mereka dapat menjawab pertanyaan yang benar, maka dibukakan pintu surga, diperlihatkan tempat kembalinya. Begitu juga dengan kebalikannya, orang-orang kafir ya, orang-orang kafir seperti yang menimpa Fir'aun dan kaumnya. Ketika seorang yang diuji oleh para malaikat ya, dalam kubur kita diuji oleh malaikat yang oleh para ulama disebutkan namanya Munkar dan Nakir. Ketika mereka tidak bisa menjawabnya, kebalikan daripada orang yang bisa menjawabnya, yang dibuka adalah pintu neraka. Sehingga apa? Akan mengalir panas ke dalam kubur mereka. Kuburnya akan menjadi menyempit. Ya. Akan dihimpit dalam kuburnya. Ini bahasa-bahasa seperti ini agar kenapa menggunakan bahasa seperti ini? Agar mudah kita cerna. Pada kenyataannya himpitannya seperti apa, wallahu a'lam. Tapi ini yang harus kita imani, kita percaya bahwasanya kuburan ya, arwah kita akan dihimpit dan akan keluar bau yang busuk, yang paling busuk yang ada di dunia. Gitu. Wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab, pada hari kiamat maka Fir'aun dan kaumnya akan dimasukkan ya dalam neraka dan akan mendapatkan azab ya, yang sangat. Ini menandakan bahwasanya ada yang namanya azab kubur, pendahuluan sebelum azab akhirat. Ini untuk orang kafir. Raja Fir'aun dan kaumnya tidak ditanya, langsung diajar. Dia ngomong apa ditakut. Apa ditanya? Pertanyaannya beda ya dengan kita, karena nabi Musa orang ditanya nabi ini ngajari Muhammad itu tidak, nabinya Musa. Agamanya apa? Ditanya umatnya Nabi Musa agamanya apa? Islam. Dari zaman dahulu namanya Islam, tidak ada agama yang lain. Angger jawab selain Islamnya kebuk. Dari zaman Nabi Ibrahim sudah dinamakan kaum muslimin Islam, ya. Sedangkan nama-nama setelah itu adalah nama-nama yang disilahkan oleh manusia. Ini dalil ya yang menandakan bahwa akan ada azab kubur. Dalam surat Al-An'am, saya mulai dari sini. Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim wa akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq
wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan ketika kamu melihat orang-orang yang zalim berada dalam sakaratul maut dan malaikat memukul dengan tangan mereka, ahriju anfusakum, keluarkan nyawa kalian. Pada hari ini kamu dibalas dengan siksa yang menghinakan, karena sebab engkau mengatakan kepada Allah sesuatu yang tidak benar dan kamu sombong kepada ayat-ayat Allah. Ayat ini sekali lagi menjadi dalil bahwasanya akan kita hadapi azab kubur. Di sini malaikat, ya, ketika sakaratul maut pun melakukan atau menimpakan azab yang menghinakan dengan memukul seluruh bagian tubuhnya sambil mengatakan akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Setelah dikeluarkan nyawanya, langsung diajab lagi di alam barzahnya, ya, dengan berbagai macam azabul hum yang menghinakan. Salah satunya arwah orang-orang kafir, ya, itu akan, kalau kaum arwah kaum muslimin itu dibawa dengan kafan, kain kafan, ya, yang sangat harum, dibawa oleh para malaikat. Setiap mau naik ke langit ditanyakan, ini arwah siapa? Wanginya luar biasa. Akan tetapi kebalikannya, kenapa di sini Allah mengatakan al-yauma tujzauna adzabal hum? Arwah orang kafir ketika masuk mau naik ke langit, para malaikat yang menjaga langit tutupan irung paribasan, ya, kisah apa ini? Kamu ini mampu apa? Badul lebih. Sehingga ditolak, arwahnya tidak bisa naik ke langit, ditolak, ditendang paribasane. Ini yang dimaksud tuzzauna adzabul, ini menandakan adanya siksa kubur. Kita lanjutkan. Dalam surat At-Tur Allah berfirman, "Innal ladzina zalamu 'adzaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun." Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim ada azab yang selain daripada azab akhirat. Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Ini juga menjadi dalil, ya, bahwasanya akan adanya azab kubur. Lalu dalam surat yang panjenengan insyaallah hafal semuanya, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Ini juga menyiratkan adanya azab kubur. Alhaakumut takasur, kamu telah lalai dengan berbangga-banggaan dengan anak, dengan harta, dengan pekerjaan, dengan kehidupan dunia. Mangsane kon ngaji langumah bae, mangsane kon jamaah sibuk bae, mangsane kon deres sinetron bae kayak ini al-hakamut takasur. Sampai kapan? Ya sampai kalau sudah masuk ke dalam kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kamu akan mengetahui nanti ketika sudah masuk ke dalam alam barzah. Oh, jebulannya benar. Ya. Ma'ana laisa lil insani illa ma sa'a.
Makana sa'yuhu sawfa yura. Bagi setiap manusia itu apa yang dia usahakan. Dan setiap usaha kita besok yaumul qiyamah akan diperlihatkan. Termasuk nanti di alam barzah. Kira-kira ada sing batinnya apa ya? Yang menemani kita adalah amal kita. Kalau yang banyak amalnya diperlihatkan kepada kita, ya, seorang pemuda yang tampan dan berbau-bau. Tapi ketika amalannya semending, jelek maning, ya, sing ngancani ya, pemuda sing ireng datang mambune cheat. Itu seperti itu. Kita akan menghadapi semuanya itu. Ini akidah yang harus kita imani benar-benar. Para ulama mengatakan, ya, ada yang mengatakan fitnah atau ujian. Ya, pertanyaan 3 ini. Ada yang mengatakan selama 7 hari, ada yang mengatakan 40 hari, wallahu a'lam. Ya. Sekali lagi 7 hari maupun 40 hari itu hitungan akhirat. Ya, padahal 1 hari di akhirat bila tahun. Dan surah Taha Allah berfirman, "Waman arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dankan wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, maka baginya ma'isyatan dankan, maka baginya penghidupan yang sempit, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak kami kumpulkan dia di yaumil qiyamah dalam keadaan buta. Para ulama menafsiri ayat ini ma'isyatan dankan, ya, itu adalah alam barzah, kehidupan yang sempit. Karena tidak ada juga yang mengatakan bisa dua-duanya, fid dunya dan alam barzah. Kenapa demikian? Karena masih ada lanjutannya, ya. Kehidupan yang sempit lalu baru dikumpulkan ke dalam pada hari kiamat. Berarti ada kehidupan sebelum hari kiamat. Itu maknanya. Tergantung seberapa orang tersebut lalai dari mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, seberapa sempitnya, itu tergantung dari diri kita masing-masing. Kalau yang babar belas, ya kita tidak bahas lagi. Ya, wis babar belas, ya, bisa menghadapkan penghidupan yang sempit. Ini berlaku 2 keadaan. Ada yang di dunia, ada yang khusus di alam barzah. Bagi orang-orang kafir yang sekarang lagi diunda oleh Allah di dunia, mereka tidak sempit, ya. 2 babai. Okay. Tapi nanti dikubur di alam barzah, dia akan mendapati ma'isyatan dankan, kehidupan yang sempit, seperti Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi ada juga orang-orang yang nang dunia bae wis ma'isyatan dankan, nang dunia bae wis sempit. Ini ada 2 keadaan, agar menjadi peringatan bagi kita, menjadi ayat bagi kita bahwasanya Allah berkehendak sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kekuasaannya. Kalau yang di dunia sempit, nang kuburan sempit, nang akhirat sempit.
Ya. Dan ini banyak terjadi. Ya. Orang dunia seperti itu tidak mewah, tidak mau beribadah kepada Allah. Artinya apa? Hidupnya cara menjawabnya tertunda-tunda. Itu masih di dunia, belum di alam barzah, belum di alam akhirat. Ini harus menjadi motivasi ya kepada kita, menjadi menumbuhkan rasa syukur kepada kita semuanya, walaupun tidak diberi harta yang banyak, tapi masih diberi iman dan Islam. Kita lanjutkan. Qala rabbi lima khasyartani a'ma. Ya Rabb, kenapa engkau mengumpulkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basiran. Sungguh kami dulu tidak buta. Kenapa engkau sekarang dikumpulkan? Kami kumpulkan kami dalam keadaan buta. Ini kejadian ini nanti ketika sesudah yaumul hisab, di mana masing-masing orang berjalan sesuai dengan cahayanya sendiri-sendiri. Seberapa besar cahaya yang kita dapat tergantung seberapa besar amalan yang kita berbuat sewaktu di dunia, seberapa besar akidah yang kita punya. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang berkata di lisan saja itu akan mengatakan seperti ini. Ya Allah, kenapa kau kumpulkan kami dalam keadaan buta, padahal kami dahulu bisa melihat? Apa jawaban Allah? Qala kadzalik, demikian atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Telah datang kepada kalian ayat-ayat kami, tapi kamu melupakannya. Sudah datang perintah-perintah Allah dan Rasulnya, tetapi kamu tidak menggomplenya. Maka pada hari ini kamu juga di hari ini dilupakan oleh Allah. Fakadzalika yauma tunsa. Pada hari kamu dilupakan, sebagaimana kamu dahulu melupakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Maka dikumpulkan di yaumul kiamah dalam keadaan buta. Jamaah rahimakumullah. Sungguh ketika kita membaca ayat-ayat Allah tentang hal-hal seperti ini, ya, semestinya ya membuat bergetar hati kita, semestinya. Ya. Bertambah keimanan kita kepada Allah, semakin berusaha kita untuk mempersiapkan sebaik mungkin apa yang akan terjadi di akhirat nanti. Sungguh sesuatu yang sangat gamblang. Itu semuanya sangat tergantung kepada apa yang kita lakukan hari ini. Pikir lagi. Sebagai dasar, para ulama mengatakan bahwasanya ada fitnah, azab dan nikmat kubur. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun." Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang mati di sabilillah, orang-orang yang mati terbunuh di jalan Allah, mati. Akan tapi mereka hidup. Akan tapi kalian tidak mengetahui. Ini dalil yang sangat jelas menandakan adanya azab dan nikmat kubur. Bahwasanya
Orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, walaupun pada hakikatnya mereka mati, ya fisiknya, akan tetapi mereka ya hidup di sisi Allah dan mereka diberi rezeki dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di mana mereka, seperti apa rezekinya, ya tidak digambarkan oleh Allah. Cukup kita mempercayai. Termasuk diantaranya para anbiya, para rasul. Ini mereka hidup di alam barzakh. Mereka diberi rezeki oleh Allah Taala. Ini menandakan bahwasanya kehidupan setelah di dunia itu nanti kita akan masuk ke dalam alam barzakh. Kita akan mendapatkan ujian. Ketika kita lulus ujian, kita akan mendapatkan nikmat. Ketika kita tidak lulus ujian, kita akan mendapatkan azab sesuai dengan amalan kita sewaktu di dunia. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu materi. Mudah-mudahan apa-apa yang kami sampaikan ini baru dari Al-Quran. InsyaAllah di kajian yang akan datang kita gali dari As-Sunnah, dalil mengenai adanya alam kubur, alam barzakh, adanya ujian, adanya fitnah dan nikmat kubur yang akan kita hadapi ya sendiri-sendiri, yang kita semua akan menghadapi dan kita menghadapi sendiri-sendiri. Kita akan ditemani oleh amal-amal kita. Untuk itu Rasulullah senantiasa mengajarkan kepada kita sebelum salam untuk berdoa, ya meminta untuk dilindungi dari fitnah kubur, dari azab kubur. Ya insyaallah panjenengan sudah mempraktekannya gitu. Sebelum salam sudah membaca selawat kepada Rasulullah, kita berdoa sesuai dengan contoh dari Rasulullah untuk mohon perlindungan dari fitnah Dajjal, dari fitnah ketika hidup dan mati, dari fitnah kubur dan dari azab neraka. Itu yang diajarkan Rasulullah kepada kita, sehingga alam kubur atau alam barzakh, segala sesuatu yang ada di dalamnya itu semuanya adalah benar adanya, yang harus kita imani, kita jadikan pemahaman kita sebagai motivasi untuk senantiasa berusaha berbuat kebaikan ya semaksimal mungkin, mumpung esih ada waktu ya, mumpung masih punya kesempatan. Pada akhirnya marilah kita munajat kepada Allah agar senantiasa kita semuanya diberi keistiqomahan di dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah, dan senantiasa diberi keteguhan ya di dalam menjalani segala kehidupan ini. Senantiasa kita diberi kesabaran setiap adanya musibah ataupun ujian dari Allah Taala. Itu saja ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada. Saya tanya ke masalah Rasul ya, apakah semua Rasul ketika mau meninggal dari malaikat mau itu selalu ditawarkan dulu? Terus pernah kajian itu Nabi Musa, Nabi Isa ini ketika ditawarkan dari malaikat mau ketika itu dipukul gitu. Terus mengadu ke Allah, terus datang lagi katanya tangan Nabi Musa katanya dulu dandangin kubur sapi ditambahin usianya sebanyak itu. Ya, Ada lagi? Ada. Pertanyaannya tentang kematian para nabi dan rasul. Apakah setiap nabi dan rasul ketika mau dicabut nyawanya ditangani di sini apa oleh
Kalau panjenengan sih orang tawa-tawa nih, jangan berharap panjenengan korup mati siki apa ngember masih pilih ya, mesti pilih ngember mati siki apa 10 tahun paling dia milih 10 tahun paling lakat ya. Berbeda dengan Rasulullah ya, ketika Rasulullah mau meninggal dunia, ketika ditawari apakah disuruh memilih antara hidup atau mati, ya Rasulullah menjawab ila rafiqil a'la, saya kepengen bersama teman-teman kami yang tinggi, yaitu para anbiya, para syuhada dan para siddiqin, sehingga beliau memilih untuk meninggal dunia. Itu diantaranya dalil yang kita ketahui tentang kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang kematian para anbiya selain Rasulullah, ada beberapa riwayat-riwayat, ada yang sahih, ada juga yang tidak sahih. Ya, ini butuh penjabaran. Ya, seperti riwayat tentang Nabi Musa, ya, ketika mau dicabut nyawanya orang gelem. Ya, ini butuh penjabaran luas ya. Wallahu a'lam. Insyaallah ya di kajian yang akan datang, karena ini waktunya tidak cukup untuk membahas hal tersebut. Akan tapi yang perlu kita pahami bahwa para anbiya ketika diperintah untuk memilih antara kehidupan dunia dan akhirat sudah pasti ya, para anbiya, para rasul itu mereka memilih kehidupan akhirat ya. Jadi yang harus kita imani adalah seperti itu. Untuk perkara cerita-cerita ataupun kisah-kisah yang terkadang masuk ke dalam kita, sumbernya terkadang adalah dari cerita-cerita Israiliyat ya, cerita-cerita yang bersumber dari ahli kitab, akan tapi belum tentu itu sahih. Jadi Rasulullah juga memberikan pesan kepada kita ketika kita mendapatkan cerita Israiliyat ya, kita diperintah untuk mengoreksinya ya, jangan langsung percaya. Kalau memang sesuai dengan kaidah-kaidah yang kita pahami ya, kita benarkan ya. Kalaupun tidak, kita diamkan juga nggak apa-apa. Itu seperti itu. Dan insyaallah untuk perkara Nabi Musa dan yang lainnya akan kami jelaskan di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri saja ya dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta